Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Bersama saya Ardi Lasih. Berita pertama, sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD 2026 digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pembukaan sidang, Ketua MPR Republik Indonesia Ahmad Muzani mencatat kehadiran 629 anggota dari total 732 anggota MPR. Pemirsa, dalam daftar hadir yang dibacakan tercatat sebanyak 103 anggota DPR dan DPD absen dalam agenda penting kenegaraan ini. Meski diwarnai absennya sejumlah legislator, Ahmad Muzani menegaskan kehadiran tersebut telah memenuhi syarat quorum sehingga sidang tetap dinyatakan sah untuk dibuka. Sidang yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 dihadiri Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, serta sejumlah mantan presiden dan wakil presiden. Agenda utama sidang meliputi penyampaian laporan kinerja lembaga negara serta pidato kenegaraan presiden. Di hadapan majelis terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras, didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu saya telah bekerja. Sementara itu pemirsa, sejumlah tokoh menghadiri sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI di gedung MPR DPR RI, termasuk Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba di gedung MPR DPR RI Senayan, Jakarta pada Jumat pagi. Jokowi adalah satunya mantan Presiden Republik Indonesia yang hadir di sidang tahunan dan sidang bersama DPR DPD RI tahun ini. Selain Jokowi, Wakil Presiden ke-11 Budiono, Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, serta Wapres ke-13 Ma'ruf Amin juga hadir untuk ikut menyimak langsung pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI, Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan posisi non-blok Indonesia dan keterlibatan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Ketua MPR juga menggaungkan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti
bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Kita ke informasi lainnya pemirsa, polisi tetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama terkait tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras. 2 diantaranya ditahan di Polda Metro Jaya. 2 tersangka yang telah ditangkap dan ditahan yakni seorang pria dan seorang wanita yang berperan sebagai pembawa acara dan pemberi tantangan. Keduanya ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak Kamis 13 Agustus 2026. Perkara ini kini ditangani Subdit Keamanan Negara di Reskrimum Polda Metro Jaya. Sementara itu polisi telah menerima 5 laporan dari masyarakat. Pemirsa, buruh meminta keterlibatan langsung dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan agar aturan yang lahir tidak kembali berujung judicial review. Serikat Pekerja menilai keterlibatan buruh perlu diberikan sejak penyusunan pasal sehingga kepentingan pekerja dapat terakomodasi dalam aturan yang akan disahkan. Presiden KSBSI Eli Rosita Silaban menyebut buruh harus dilibatkan sejak proses penyusunan dan pembahasan pasal, bukan sekedar menyampaikan aspirasi. Keterlibatan tersebut dinilai penting agar kepentingan pekerja terakomodasi dan RUU Ketenagakerjaan tidak kembali menimbulkan persoalan hukum. Buruh berharap pemerintah dan DPR memberikan ruang partisipasi yang bermakna dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Dengan dibukanya ruang yang sudah terbuka beberapa seri yang sudah kami lakukan, ini menunjukkan bahwa sebenarnya DPR yang sekarang ini sudah lebih mendengar tuntutan buruh. Tapi kita akan melihat nanti dan kami tidak berharap akan ada judicial review berikutnya karena itu akan menghabiskan tenaga kita. Kami berharap pemerintah dan DPR akan melihat kami buruh saat ini bersatu. Walaupun ada beberapa kelompok, tapi saya berani jamin bahwa isi dalam semuanya itu tidak sangat jauh berbeda. Ya pemirsa, di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Adil Ase, sampai jumpa.